Di bumi pertiwi ini, darah putra-putri Nusantara pernah tertumpah demi kemerdekaan. Namun hari ini, darah itu kembali mengalir. Bukan karena penjajahan asing, melainkan karena sesama anak bangsa saling bermusuhan. Bukan karena beda prinsip yang mendalam, tapi karena logika bersama telah lama retak dan kesadaran kolektif tercerai. Maka cukup dua provokator yang lihai memainkan narasi identitas, seluruh bangsa pun bisa tersulut. Logika publik sejatinya adalah pagar akal sehat. Tapi ketika pagar itu rapuh, satu percikan bisa membakar seluruh rumah bersama. Para provokator tidak bekerja lewat kebenaran, tapi melalui manipulasi emosi, prasangka, luka sejarah yang belum sembuh, sentimen agama, dan ketakutan sosial. Mereka tahu, seperti kata Aristoteles, man, when perfected, is the best of animal, but when separated from law and justice, he is the worst of all. Manusia ketika disempurnakan adalah makhluk terbaik dari hewan. Tapi bila ia terlepas dari hukum dan keadilan, ia menjadi yang terburuk. Bayangkan jika hukum dilumpuhkan oleh amarah dan nalar publik ditenggelamkan oleh retorika kosong, yang tersisa hanyalah kerusakan. Fenomena ini bukan cerita baru. Berulang kali sejarah mencatat kekerasan horizontal terjadi bukan karena kekuatan luar, melainkan karena rakyat diadu domba. Ini bukan sekedar konflik fisik, tetapi gejala krisis berpikir dan kehilangan etika publik. Kita tidak lagi tahu siapa saudara dan siapa musuh, hingga provokator jadi kawan dan sesama anak bangsa jadi lawan. Gus Mus, kiai sekaligus penyair kebangsaan, pernah berujar dengan getir, bangsaku ini kadang terlalu mudah dibodohi, terlalu mudah membenci, dan terlalu mudah marah. Ini bukan sekedar keluhan, tapi diagnosa jernih terhadap luka logika kita. Luka yang terus direproduksi oleh sistem yang malas berpikir dan tergesa-gesa menghakimi. Sosiolog dan filsuf postkolonial Frantz Fanon pernah mengingatkan, kolonialisme tidak hanya menjajah tanah, tapi juga pikiran. Dalam bukunya Black Skin, White Mask, ia menulis, the colonized is elevated above his jungle status in proportion to his adoptions of the mother country's cultural standards. Orang terjajah dianggap naik derajat hanya jika ia mengadopsi standar budaya penjajahnya. Luka itu diwariskan menjadi trauma kolektif yang mudah diaktifkan oleh provokator. Dan ketika masyarakat tak lagi dibekali logika dan pemahaman sejarah, maka kebohongan pun bisa terdengar seperti kebenaran. Apalagi jika dibungkus dengan dalih membela agama atau suara rakyat. Dalam kajian epistemologi sosial, muncul istilah agen epistemik palsu, yaitu orang-orang yang tampak meyakinkan, tapi menyebarkan kabut kebingungan. Seperti dikatakan Mirza Yawarabek, when you allow others to define who the enemy is, you will eventually fight the wrong battle. Ketika kamu membiarkan orang lain menentukan siapa musuhmu, kamu akan berperang di medan yang salah. Saat ini, ketika kita tidak berdaulat atas pikiran sendiri, kita pun kehilangan arah dalam menentukan siapa kawan, siapa lawan. Buya Syafi'i Ma'arif, sosok bijak yang teguh pada nurani bangsa, mengingatkan, kalau bangsa ini mau maju, jangan dijajah oleh kebodohan dan kemarahan. Namun
justru itulah yang kini dipakai para provokator. Kebodohan dan kemarahan sebagai bahan bakar. Mereka menukar akal sehat dengan agitasi, lalu kabur ketika rakyat yang tersisa hanya luka dan dendam. Yang lebih menyedihkan adalah diamnya kaum intelektual. Ketika suara jernih tak hadir, maka kebisingan provokatif mendominasi. Padahal tanpa ada berpikir, bahkan narasi keadilan bisa dijadikan alat penindasan. Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan tegas mengingatkan, orang kalau tidak punya ilmu, gampang dihasut. Kalau punya ilmu, dia akan bernalar. Ini benar apa tidak? Ini sumbernya siapa? Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi fondasi logika kritis. Tanpa itu, kita jadi bangsa yang mudah dikendalikan narasi palsu. Namun, semua ini tidak perlu berakhir dengan pesimisme. Filsafat hadir sebagai cahaya di tengah gelap. Ia mengajarkan bahwa berpikir adalah bentuk perlawanan paling mendasar terhadap manipulasi. Syed Hussein Nasr menulis, "The crisis of the modern world is a crisis of knowledge, of forgetting what it's meant to know and to be." Krisis dunia modern adalah krisis pengetahuan, yaitu melupakan makna sejati dari mengetahui dan menjadi. Maka jalan keluar bukan hanya di jalanan, tapi di ruang pikir dengan membangun ulang logika publik, menyuburkan adab intelektual, dan menghadirkan kembali semangat para penjaga nalar dan para ulama berilmu yang bersuara bukan demi kepentingan, tapi demi kebenaran. Bangsa ini tidak kekurangan orang baik, hanya saja terlalu sering tenggelam dalam narasi yang buruk. Maka tugas kita yang masih mau berpikir adalah menjaga agar logika kolektif tetap hidup. Karena jika tidak, maka cukup dua provokator saja bisa memecah belah anak bangsa. Bukan karena ideologi yang berbeda, tapi karena logika yang mati.